Shalom. Halo adik-adik, teman-teman remaja, pemuda, bapak, ibu, oma, opa, seluruh jemaat dan simpatisan GKI Citraland, serta semua yang saat ini bersekutu bersama secara daring. Ibadah ini dibuat dalam masa PPKM darurat, di mana para pelayan ibadah melakukan rekaman secara mandiri di rumah masing-masing. Saat ini kita bersama-sama mengikuti ibadah intergenerasi. Pelayan firman Tuhan oleh Pendeta Samuel Ismayanto dengan tema Ketabahan dalam Berharap. Mari kita bersaat teduh sejenak. Adik-adik dan jemaat yang terkasih, mari kita datang di hadirat Bapa untuk menaikkan syukur atas segala kebaikannya. Kita datang dalam satu pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai Kristus beserta saudara. Dan besertamu juga. Jemaat yang terkasih, selain pengharapan di dalam iman, ada hal penting yang sebaiknya senantiasa kita lakukan dengan tekun, yaitu ketabahan. Tabah dalam hal menanggung persoalan, termasuk segala sesuatu yang sama sekali tidak kita harapkan. Namun, juga terus memiliki pengharapan di dalam iman yang tidak mudah putus asa. Percayalah, Allah kita itu mengerti dan peduli.
Jemaat yang terkasih, marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Jemaat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami adalah umat yang tidak akan pernah mampu membayar hutang dan menghapus dosa-dosa kami. Inilah kami dengan segala keberadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita sekalian yang sudah diampuni dosanya, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan. Roma pasal 5 ayat yang pertama hingga yang kedua berkata demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sedangkan
Saat ini kita memasuki pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Untuk itu mari berdoa. Bapa kami di sorga, bersyukur ada kesempatan kami untuk diperhimpunkan Tuhan datang beribadah, juga diperlengkapi Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kiranya kami boleh terus menjadi murid-murid Kristus yang setia, yang boleh bertabah dalam berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, membuat kami mengerti isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan dibacakan dari Injil Markus pasal yang ke-7, ayat ke-24 hingga ayat ke-30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikian pembacaan firman Tuhan, lakukanlah seturut perintahnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Suatu hari ada perlombaan maraton di tahun 1986 di New York, dan tercatat ada seorang bernama Bob Wieland. Dia adalah seorang veteran perang Vietnam yang ikut perlombaan itu. Nah, menariknya dia adalah orang yang terakhir menyelesaikan lomba maraton itu. Panitia mencatat dia membutuhkan waktu 4 hari, 2 jam, 47 menit, dan 17 detik untuk bisa masuk ke garis finish. Dan dicatat sebagai maraton terlama sepanjang sejarah. Lalu apa yang membuat Bob Wieland ini membutuhkan waktu yang begitu lama? Karena dia berjalan dengan kedua tangannya. Kedua kakinya harus diamputasi suatu hari karena hancur oleh ranjau saat ia menjadi tentara Amerika Serikat di Perang Vietnam di tahun 69. Saat diwawancara, Bob menceritakan, kaki saya kelempar dari terpisah antara kaki dan badan saya. Terlempar ke tempat yang berbeda. Dan dia menceritakannya sambil bercanda. Ini contoh kisah ketabahan yang bukan hanya bertahan, tetapi bertahan untuk bertahan. Bukan bertahan dalam arti pasif sambil menanti persoalan akan segera selesai dengan sendirinya, hanya menunggu dan menunggu, namun ada tindakan aktif
yang bersedia terus berjalan dalam persoalan, dalam pergumulan dan penderitaan. Bukan keputusan untuk membelakangi badai dan berlindung di balik punggung orang lain, melainkan keputusan untuk berjalan dan bertahan dalam badai itu sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada kenyataannya ada banyak orang memilih untuk segera mengakhiri perjalanan penderitaannya. Tidak punya pertahanan, persiapan untuk bertahan. Pilihan mereka hanya melompati atau menghindari. Bisa terlihat ketika ditanya apa yang paling diharapkan ketika ada di dalam pergumulan dan penderitaan. Ya, dijawab dengan spontan, ya lepas dari penderitaan itu dan berharap tidak pernah terjadi lagi. Ketika kita sakit, Tuhan tolong angkat penyakit saya secepatnya. Ketika hidup susah, Tuhan tolong saya kasih berkat yang melimpah. Menanti, menunggu uluran tangan orang. Ketika misalnya suami kita di dalam keluarga ini, suami kita selalu komplain atau kita merasa istri kita begitu cerewetnya. Lalu apakah kita juga minta Tuhan buat tutup mulut istri atau suami kita jadi bisu gitu, gak bisa ngomong dan masalah selesai? Ketika ada di dalam pekerjaan kita tertekan, apa kita juga berdoa supaya Tuhan bebaskan saya dari perusahaan itu, dari tekanan itu? Kan bisa jadi nggak selesai masalahnya, malah timbul masalah baru. Dan yang harus kita sadari bersama, bahwa masalah itu akan selalu ada. Kita hidup dari rangkaian masalah-masalah ke depannya. Nah, cara berpikir kita, Bapak Ibu, seringkali juga cuma begitu aja ketika ada masalah yang menggembirakan kita, hanya ketika masalah itu cepat-cepat diambil. Kita berdoa, Tuhan tolong cabut masalahku segera. Tetapi kita lupa yang kita butuhkan adalah bukan perubahan keadaan, tetapi kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan. Bukan perubahan keadaan, tetapi kekuatan untuk bertahan di dalam persoalan. Dan itulah ketabahan. Perempuan Sirofenisia dalam bacaan kita datang dengan sebuah urgensi yang tinggi. Putrinya kerasukan roh jahat. Dia perempuan dengan ras peranakan yang memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Ia melakukannya sambil tersungkur kepada Tuhan, pertanda dia mengakui Yesus sebagai Tuhan. Mungkin juga dia berpikir ini bukan kebetulan, putrinya sakit, pas Yesus hadir ada, harapannya sangat besar bahwa masalahnya segera terselesaikan. Namun tanpa disangka-sangka setelah permohonannya yang tulus dan merendah itu, Yesus berucap sesuatu yang dapat berpotensi menyakitkan. Yesus mengatakan, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, Bapak Ibu, ungkapan ini bagaimanapun juga adalah ungkapan yang kasar. Tidak pernah kapanpun dan dimanapun Yesus menolak langsung permintaan tolong individual untuk sebuah penyembuhan. Tidak pernah juga Yesus melakukan penghinaan seperti ini, yaitu dengan menyebut anjing. Karena apa? Apakah karena Yesus merasa terganggu ketika mau beristirahat? Pada saat itu dia masuk rumah dan gak mau ada orang tahu? Apakah karena perempuan ini ras peranakan yang tidak bersahabat dengan orang Yahudi? Nah, kita nggak tahu.
Tapi kita diperhadapkan pada sebuah pertanyaan kunci atas kisah ini, apakah perempuan ini berhasil lulus ujian ketabahan atau perempuan ini memenangkan argumentasinya ketika bercakap-cakap dengan Yesus. Sebagian berasumsi bahwa Yesus menguji ketabahan perempuan ini dan memberikan kesempatan kepadanya untuk mengungkapkan imannya. Jika demikian, ini adalah cerita yang unik yang dicatat di Injil Markus karena perempuan ini adalah orang satu-satunya yang diuji melalui penghinaan yang kasar. Dan pada ujung cerita tampak bahwa perempuan ini ya lulus ujian. Atau sebaliknya barangkali Yesus memang tidak punya niat saat itu menyembuhkan putrinya yang sakit. Kita tahu bahwa Yesus tidak menyembuhkan semua orang. Dalam kasus Lazarus misalnya, Yesus tidak berniat menyembuhkannya, tetapi berniat membangkitkannya dari kematian. Begitu juga peristiwa di kolam Bethesda kalau kita ingat. Ada banyak orang sakit di situ, tapi Yesus hanya menyembuhkan satu orang saja. Kenapa? Atau di pihak lain mungkin perempuan ini justru memenangkan argumentasi dalam percakapannya dengan Yesus. Sesudah Yesus mengucapkan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Lalu perempuan itu mengangkat argumentasinya, benar Tuhan, ya. Tetapi anjing yang di bawah meja makan juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak kok. Jadi kita mendapat kesan bahwa Yesus tampaknya terkesan atau mungkin kaget pada argumentasi perempuan itu. Lalu Yesus bersedia mengubah keputusannya. Kata Yesus kemudian, karena kata-katamu itu, di ayat 29. Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Nah Bapak Ibu, terlepas dari keduanya, baik dia lulus ujian ketabahan ataupun menang argumentasi, di sini kita juga belajar tentang ketabahan hati. Ketabahan dalam menanti waktunya Tuhan. Sewaktu Yesus berkata, biarlah anak-anak kenyang dulu, Yesus menyiratkan bahwa ini bukan waktu yang tepat, bukan sekarang. Yesus tidak bermaksud menyatakan atau mengatakan tidak sama sekali kok. Melainkan belum waktunya. Jadi apakah perempuan ini balik lagi lulus ujian atau menang argumen tidaklah lebih penting ketimbang kenyataannya yang terpampang bahwa perempuan ini memiliki ketabahan di dalam berharap. Padahal bisa saja ketika ditolak dengan kasar, ada berbagai kesempatan untuk dia marah, untuk dia kecewa, putus asa, meninggalkan Tuhan. Bisa. Namun rupanya dia paham betul anugerah berkelimpahan yang tersedia pada Yesus. Jadi mungkin dalam hatinya ia berkata, ya ayolah anak-anak kalian makan sepuasnya. Makanlah sampai benar-benar kenyang. Kalian toh tidak dapat menghabiskan semuanya. Andai kata kita boleh parafrasekan ungkapan hati perempuan ini dalam bahasa sehari-hari, mungkin perempuan ini mengatakan, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Boleh jadi dia berkata, Tuhan, aku gak minta kok diperlakukan seperti anak-anak itu. Tuhan, aku gak muluk-muluk kok. Minta duduk di meja makan. Tapi putriku saat ini memang sedang sakit dan sengsara.
Yang aku butuhkan hanyalah remah-remah, dan itu sudah cukup bagiku. Tuhan kan pasti mengerti. Sebagai seorang ibu yang punya anak yang sakit, seberapa besar kekhawatiranku. Mungkin begitu. Dan disitulah kita melihat ketabahan hatinya. Ini yang saya pahami tentang ketabahan hati dari perempuan Sirofenisia yang tidak berharap keistimewaan di meja makan, melainkan baginya remah-remah saja itu sudah cukup. Dan dia menanti dengan tabah waktunya Tuhan. Ketabahan bukan iman seorang pelari jarak pendek yang begitu bertenaga di awal start, lalu tengah dan akhir segera kehabisan tenaga. Tetapi ketabahan itu iman pelari maraton yang mungkin tidak terlalu cepat larinya, tidak terburu-buru untuk menyelesaikan dan menghabiskan tenaganya di awal, apalagi segera ingin cepat-cepat selesai, dia melompatinya. Tetapi cara berlari, cara bertahan yang konstan. Konstan bertahan untuk bertahan sampai tujuan. Itulah ketabahan. Iman pelari maraton seperti yang dilakukan Bob Wieland tadi dalam kisahnya. Dan di sini kita belajar ketabahan juga, ketabahan hati dari seorang perempuan Sirofenisia yang merasa cukup atas apa yang Tuhan berikan pada kehidupannya. Dan biarlah kita juga bisa bertabah hati, menanti waktunya Tuhan, bertabah, bertahan di dalam segala pergumulan, persoalan, dan penderitaan hidup kita. Kiranya Tuhan yang memampukan setiap kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan segala orang di segala tempat dan di segala abad. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan syafaat-syafaat kita di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur firman Tuhan menyapa setiap kami di tempat kami masing-masing.
sehingga apapun pergumulan persoalan kami boleh bertabah hati, memiliki ketabahan hati untuk terus berharap hanya kepada Tuhan, menanti waktunya Tuhan tiba, dan kami boleh bertahan di tengah-tengah pergumulan persoalan. Kami pun mau mendoakan jemaat-Mu yang sakit dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan mereka, terlebih Tuhan memberikan ketabahan hati kepada mereka untuk dapat bertahan menjalani hari-hari yang berat, yang penuh kesakitan. Bagi mereka yang berduka kehilangan, kiranya Tuhan juga yang mengisi kekosongan di hari-hari duka mereka. Bagi mereka yang terus berusaha untuk menghidupi kehidupan keluarga, kiranya Tuhan juga yang berikan ketabahan hati untuk menjalaninya bersama dan di dalam Yesus. Bagi mereka yang bergumul akan masalah kehidupan, masalah keluarganya, kiranya Tuhan juga yang hadir bersama-sama dengan mereka. Berdoa bagi gerejamu, kiranya di tengah pandemi gerejamu juga boleh tetap berdampak bagi jemaatmu, bagi sesama, bagi masyarakat, untuk juga hadir, mendampingi, menemani, dan juga boleh menyatakan cinta kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan. Berdoa bagi pemerintah, kami bersyukur untuk keadaan, kondisi pandemi yang semakin membaik, kasus harian mulai menurun. Kiranya Tuhan yang hadir juga memberikan hikmat sehingga kami tetap ada di dalam protokol kesehatan. Masyarakat semakin menyadari dan semakin banyak yang menerima vaksin, dan kiranya bangsa dan dunia ini boleh terus berangsur-angsur pulih. Berdoa bagi kehidupan bangsa-bangsa di Afghanistan, kiranya Tuhan juga hadir, menjamah, dan Tuhan juga yang hadir buat setiap mereka yang kesusahan di sana. Untuk di India ya Tuhan, yang gelombang 3 mulai terjadi karena pandemi ini, kiranya Tuhan juga yang memulihkannya. Kami musrahkan bangsa, negara, dan dunia ini hanya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita memberi persembahan sebagai wujud syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Citraland atau melalui QR Code. Mari memberi dengan sukacita sambil mengingat sabdanya di dalam 1 Tawarik 16 ayat 8. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bawa persembahanmu
Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, inilah persembahan dari umat yang telah Engkau selamatkan. Kiranya kami pun senantiasa siap mempersembahkan diri kami untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penamu. Kini kembalilah dalam kehidupanmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.